Oke, sekarang kita akan membahas buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 21 sampai dengan 27 ya Dek ya. Berkaitan dengan materi logaritma. Ayo kita mengingat kembali. Jika A adalah bilangan real, kemudian N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Ya, dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya sampai N kali atau N faktor. Nah, saya pikir ini tidak asing ya, karena ini merupakan definisi dari bentuk bilangan berpangkat atau bentuk eksponen. Kemudian perhatikan kembali sifat-sifat yang berlaku pada eksponen. Ya, karena nanti kita akan gunakan kembali ketika kita belajar tentang logaritma. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke eksplorasi 1.4. Ada contoh kasus ya, sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri. Membelah diri menjadi 2 ya setiap 1 jam. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 4 ya, 4 ke 8 dan seterusnya, itu periodenya adalah 1 jam. Saya pikir contoh kasus seperti ini tidak asing ya, karena ini juga sudah pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali. Jadi fx ini menyatakan banyaknya bakteri. Ini fungsi waktu, fungsi x. 2000 ini adalah banyaknya bakteri mula-mula. Di awal pengamatan itu ada 2000 bakteri. Kemudian ini kenapa kok 2 pangkat X? Karena di soal dikatakan bahwa setiap 1 jam, ya setiap 1 periode pembelahan, 1 bakteri itu akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Kemudian X di sini menyatakan waktu. Nah, sekarang kita cek pertanyaan nomor 1 ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri? Nah, perhatikan baik-baik pertanyaan nomor 1. Yang diketahui di sini adalah fx, ya banyaknya bakteri. Lah yang ditanyakan itu adalah x. Berarti kan kebalikan dengan yang selama ini pernah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, kalau di video sebelumnya ketika adik-adik belajar tentang fungsi eksponen, ya, yang diketahui itu adalah x, tugas kita adalah menghitung fx. Kalau sekarang dibalik, fx-nya diketahui, tugas kita adalah menghitung x, ya. Demikian juga dengan pertanyaan nomor 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri? Nah, ini 100.000 kan juga fx ya. Yang ditanyakan waktu ini juga x. Nah, nantinya untuk mengerjakan soal semacam ini kita akan menggunakan logaritma ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pada eksplorasi 1.4 di atas untuk menentukan waktu ya, untuk menentukan X yang dibutuhkan koloni bakteri sampai berjumlah 64.000 bakteri tentu masih mudah. Ini pertanyaan yang pertama ya. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini, berarti cara manual. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke rumus ya. Fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat X. Nah, ini X-nya kita masukkan. Jadi contohnya X sama dengan 3 ya berarti 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8. 8 kali 2000 berapa? 16.000. Artinya ketika X sama dengan 3, gitu ya 3 jam, banyaknya bakteri 16.000 bakteri. Lalu ketika X sama dengan 4, ya berarti kan 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 2000 ya sama dengan 32.000. Lalu ketika X sama dengan 5, ya 2 pangkat 5 itu 32. 32 kali 2000 sama dengan 64.000. Nah, ini sudah ketemu. Jadi butuh waktu 5 jam ya Dek ya. Supaya apa? Supaya bakterinya berjumlah 64.000 bakteri. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ketika X sama dengan 6. Nah, 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64. 64 kali 2000 sama dengan 128.000. Ya, tabel ini bisa kita teruskan ya sampai tak terhingga. Oke, berarti pertanyaan nomor 1 sudah terjawab ya dengan cara manual. Butuh waktu 5 jam supaya bakterinya berjumlah 64.000 bakteri. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga terdapat 100.000 bakteri? Ini pertanyaan yang kedua. Setelah memasukkan berbagai nilai X ya, ternyata waktu yang dibutuhkan bukan merupakan bilangan bulat. Nah, kenapa? Coba perhatikan lagi. Kalau 100.000 bakteri itu kan berarti
terletak di antara rentang 64.000 dan 128.000. Logikanya, waktu yang dibutuhkan juga terletak di antara rentang 5 jam sampai 6 jam. Ya, bisa 5,1, 5,2, 5,3 dan seterusnya. Nah, ini. Jadi waktu yang terdekat adalah di X sama dengan 5 atau di X sama dengan 6. Ya, jadi antara 64.000 bakteri sampai dengan 128.000 bakteri. Kita lanjutkan lagi. Dengan demikian, 100.000 bakteri akan muncul antara 5 sampai 6 jam ya. Dengan kata lain, kita harus menemukan nilai X sehingga berlaku 100.000 sama dengan 2.000 kali 2 pangkat X. Nah, ini ceritanya kita coba-coba ya. Misalkan X-nya kita isi 5,5. Kemudian disubstitusi pada fungsi eksponen tersebut ya, diperoleh seperti ini perhitungannya. Jadi 2000 kali 2 pangkat 5,5. Nanti kalau dihitung-hitung ya, hasilnya itu adalah 90.500 sekian bakteri. Nah, jadi dalam waktu 5,5 jam terdapat sekitar 90.000 bakteri di koloni tersebut. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan hingga mencapai 100.000 bakteri logikanya ya lebih dari 5,5 jam. Berarti ini masih keliru, kan begitu. Nah, kita harus coba lagi, misal 5,51 atau 5,53 atau mungkin 5,6 dan seterusnya. Ya, sampai ketemu 100.000 bakteri. Nah, kegiatan mencoba-coba ini dapat kita lakukan ya sampai menemukan waktu yang paling tepat yang mendekati 100.000 bakteri. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak efisien ya, kelamaan. Untuk menentukan waktu hingga bakteri berjumlah 100.000 ya, kita punya bentuk seperti ini. 100.000 sama dengan 2.000 kali 2 pangkat X. Ini kalau kita sederhanakan berarti kan dicoret nolnya dulu ya. Kemudian 2-nya dicoret, 100-nya dicoret. Ini 50, berarti 50 sama dengan 2 pangkat X. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai X ya, kita akan mencari nilai perpangkatan 2 yang hasilnya 50. Jadi dengan kata lain, 2 pangkat berapa? Itu sama dengan 50. Nah, untuk memudahkan perhitungan semacam itu, para matematikawan ya zaman dulu menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien yang disebut dengan logaritma. Selanjutnya 50 sama dengan 2 pangkat X ya dapat ditulis dengan X sama dengan 2 log 50. Dahulu para matematikawan pada awalnya menyusun sebuah daftar logaritma yang akan memudahkan mereka untuk menentukan nilai suatu logaritma. Ya, dihitung secara manual. Nah, sekarang ini kan lebih canggih. Kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai logaritma ya. Logaritma biasanya ditulis dengan log. Oke, kita lanjutkan lagi. Definisi logaritma. Misal A adalah bilangan positif ya. A itu terletak antara 0 dan 1, berarti bilangan pecahan, atau bisa juga lebih dari 1. Kemudian B ini harus bilangan positif ya, lebih dari 0. Kalau kita punya bentuk A log B sama dengan C, ya, jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Jadi definisinya adalah kalau A log B sama dengan C, kalau kita ubah, ya kita tulis penulisannya itu dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi B sama dengan A pangkat C. A itu merupakan bilangan pokok atau basis logaritma, lalu B itu adalah numerus, C itu adalah hasil logaritma. Jadi antara eksponen dan logaritma itu saling terkait. Ya, logaritma merupakan inversi, ini kata kuncinya, atau kebalikan dari eksponen. Nah, kita punya tabel ya. Yang kiri ini adalah bentuk eksponen, yang kanan ini bentuk logaritma ya. Kita amati baris yang pertama. Jadi kalau kita punya bentuk 2 pangkat 5 sama dengan 32, itu bisa kita tulis 2 gitu ya, pangkat 2 log 32 yang ini sama dengan 5. Nah, jadi 2 log 32 sama dengan 5. Sekali lagi, kalau 2 log 32 itu berapa? Ya berarti 2 pangkat berapa sama dengan 32. Nah, karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, maka jawaban dari pertanyaan 2 log 32 ya sama dengan 5. Oke, dapat dipahami ya. Ini ada 2 contoh lagi yang menarik ini ya. Nah, baris yang ketiga dan baris yang keempat. 5 pangkat min 2 sama dengan 1/25. Berarti 5 log 1/25 yang ini
itu sama dengan min 2. Jadi prinsipnya kalau 5 pangkat min 2, ya Dek ya. Ingat ini sifat eksponen ya, supaya pangkatnya itu positif, berarti kan harus dijadikan penyebut. Nah, jadi kalau 5 pangkat min 2, itu bisa kita tulis sebagai 1/5 pangkat 2. Nah, karena 5 pangkat 2 sama dengan 25, ya berarti 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1/25. Ini sekedar mengingatkan aja. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, jadinya ya seperti ini. 5 log 1/25 itu artinya 5 pangkat berapa sama dengan 1/25. Jawabannya adalah 5 pangkat min 2. Berarti 5 log 1/25 ya sama dengan min 2. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang di baris keempat. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti dalam bentuk logaritma bisa kita tulis 7 log 1 sama dengan 0. Jadi 7 pangkat berapa sama dengan 1? Kita tahu dari sifat eksponen ya Dek ya. Kalau ada bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti kalau 7 log 1, 7 pangkat berapa sama dengan 1? Ya 7 pangkat 0. Sehingga 7 log 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Bentuk logaritma yang juga perlu kalian ketahui adalah logaritma dengan basis 10. Ya. Jadi basis itu yang di atas ya. Ini contohnya. Ini 2 ini basis ya. 3 ini basis, 5 ini basis, 7 ini juga basis. Nah, ada logaritma yang basisnya itu 10, disebut sebagai logaritma umum. Bentuk logaritma umum ini ya dapat ditulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Jadi kalau 7 ini dihapus, artinya itu sama aja dengan 10 log 1. Kalau 5 ini dihapus sama aja dengan 10 log 1/25 ya. Bentuk logaritma umum didefinisikan sebagai berikut. Definisi logaritma umum ya. Logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum. Dituliskan sebagai berikut. Jadi 10 log A sama dengan log A. Mungkin kita pakai contoh dengan angka aja ya. Kalau saya punya 10 log 100 itu kan sama dengan 2. Jadi kalau 10 pangkat 2 itu 100. Ini bisa kita tulis sebagai log 100. Berapa log 100? Nah ini. Log 100 sama dengan 2. Nah, ini adalah logaritma umum. Jadi sekali lagi kalau di sini basisnya itu tidak ditulis, dapat kita anggap di sini ada angka 10. Paham ya? Sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah, ini penting. Ya, ada 8 ini. Kita cek ya sifat nomor 1. A log A sama dengan 1. Itu artinya A pangkat berapa sama dengan A? Jawabannya ya A pangkat 1. Ya kan, bilangan pangkat 1 itu sama dengan A. Nah, seperti ini. Ya, bilangan pangkat 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau bilangannya A, ya berarti A pangkat 1 sama dengan A. Nah, sehingga A log A sama dengan 1. Sekarang kita ke sifat nomor 2. A log 1 sama dengan 0. Ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi, kalau bilangan dipangkatkan dengan 0, ya itu pasti sama dengan 1. Dengan catatan A-nya di sini tidak boleh 0. Ya. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi, tetapi tidak kita bahas ya di video kali ini. Sekarang sifat yang ketiga. A log A pangkat N itu artinya kan A pangkat berapa sama dengan A pangkat N. Ya. Lah A pangkat berapa sama dengan A pangkat N? Jawabannya ya A pangkat N. Berarti A log A pangkat N sama dengan N. Oke. Selanjutnya sifat nomor 3 dan nomor 4 ini langsung aja dihafalkan ya. Nah, ini cara menghafalkannya adalah kalau dikalikan ya Dek ya, A log B kali C itu berarti sama aja dengan dijumlahkan. A log B ditambah A log C. Lalu kalau diper ya dibagi itu sama saja dengan dikurangkan. Oke. Kemudian nomor 6. A log B pangkat N ya. Jadi N-nya ini adik-adik langsung pindahkan ke depan. Nah, seperti ini ya. Akan sama dengan N kali A log B. Nah, sebenarnya sifat nomor 6 itu kita bisa pakai untuk membuktikan sifat nomor 3 ya. Jadi kalau di soal sifat nomor 3 ya, saya tulis ulang. Jadi kalau A log A pangkat N, lah N-nya ini kan bisa kita pindah ke depan sesuai dengan sifat ke-6 ya kan. Nah ini bisa kita pindah ke depan. Jadi ini akan sama dengan
N kali A log A. Lalu dengan sifat nomor 1 kita tahu bahwa A log A sama dengan 1. Berarti ini N kali 1 ya sama dengan N. Ya, jadi sifat nomor 3 terbukti ya dengan menggunakan bantuan sifat nomor 6 dan sifat nomor 1. Lalu untuk sifat nomor 7 ini langsung aja dihafalkan ya. Kalau A log B itu sama dengan M log B dibagi dengan M log A. Kemudian kalau antara basis dan numerusnya ini saling ditukar tempat, berarti ini harus dijadikan penyebut. Ya, 1 per B log A. Kemudian sifat nomor 8, A log B kali B log C. Ini seolah-olah B-nya itu bisa saling dicoret ya, Dek ya. Jadi ujung ketemu ujung. Jadinya di sini A log C. Maka nanti kalau kita kembangkan ya sifat nomor 8, kalau saya punya A log B kemudian kali B log C kemudian C log D ya, kita tambah lagi D log E. Nah, ini kan B dengan B bisa kita bayangkan saling dicoret ya. C dengan C dicoret, D dengan D dicoret, berarti ujung A gitu ya ketemu ujung E. Berarti nomor 8 setelah kita modifikasi ya, ini akan sama dengan A log E. Ujung ketemu ujung. Itu cara mengingatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh 7. Nah, buktikan sifat logaritma A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi ide dasarnya adalah kita akan mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen ya, bilangan berpangkat. Jadi ini misalkan A log B itu sama dengan M. Kemudian B log C itu sama dengan N. Yang ini. Saya pakai merah ya supaya kelihatan. Nah, ini. Nah, kita dapat menuliskan bentuk eksponennya. Ya, jadi kita ubah ini logaritma jadi bentuk eksponen. Jadi sesuai definisi dari logaritma, A log B kalau sama dengan M berarti ya A pangkat M pasti sama dengan B. Kemudian A pangkat N pasti sama dengan C, yang ini. Ya. Kemudian ingat kembali sifat eksponen. Kalau ketemu bentuk perkalian, bilangan berpangkat ya, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan, yang ini. Kemudian kalau A pangkat M itu kan B. Nah, ini B ya, ditulis di sini. Kemudian kalau A pangkat N itu kan sama dengan C. Ya, ditulis di sini. Sehingga kita dapatkan B kali C ya sama dengan A pangkat M plus N. Ini tinggal ditulis ulang. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi logaritma. Yang ini, A log B sama dengan M, berarti A pangkat M sama dengan B. Ya. Berarti kalau begitu, kalau ada A pangkat M plus N sama dengan B kali C, artinya A log B kali C itu sama dengan M plus N. Nah, seperti ini. Ya, paham ya? Lah, M sendiri itu kan A log B. Kemudian N sendiri itu kan A log C. Maka terbukti bahwa kalau A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh 8. Ini gampang ini ya. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut ini. 2 log 16 ditambah 2 log 8. Perhatikan ini basisnya sama. Berarti ini sesuai dengan sifat yang nomor berapa ini? Nah, yang ini ya. Nah, yang ini sifat nomor 4 ya. A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Kita akan gunakan sifat nomor 4. Yang barusan kita buktikan juga ini ya. Nah, ini di contoh 7. Jadi di sini ada alternatif penyelesaian ya. 2 log 16 ditambah 2 log 8 ini karena basisnya sama, maka numerusnya ini tinggal dikalikan ini ya. Ingat kalau ditambah itu berarti dikali. 2 log 16 kali 8. Lah 16 kali 8 itu kan sama dengan 128. Berapa 2 log 128? Ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan ini ya. Nah, jadi kalau 2 log 128 itu kan artinya 2 pangkat berapa sama dengan 128. Ya kan? Lah kebetulan 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Ya sudah, artinya 2 log 128 itu sama dengan 7. Atau kalau mau menggunakan seperti ini juga boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau menurut saya ini terlalu panjang ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.
Kita lanjutkan. Nah, ini contoh 9. Arif menabung uangnya di bank sebesar 3 juta rupiah, mendapatkan bunga 5% per tahun. Berapa lama Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal? Ya, berarti jadi 9 juta. Ya kan, 3 kali 3 juta kan 9 juta. Ini adalah kasus bunga majemuk ya. Bunga majemuk. Nah, alternatif penyelesaian ya, misal M0 modal awal, MT adalah modal setelah menabung sekian tahun ya, selama T tahun. Lalu I ya, ini bunga per tahun. Tabungan awal Arif adalah 3 juta. Kemudian tabungan setelah T tahun 9 juta ya, kita ikuti saja ini. Kemudian dengan mengeksplorasi tabungan awal dan bunga yang diperoleh Arif ya, kalian bisa menentukan rumus tabungan Arif setelah T tahun. Ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Untuk menentukan total tabungan Arif setelah tahun T atau setelah T tahun ya, diperoleh rumus penambahan uangnya sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus bunga majemuk ya. MT sama dengan 3 juta kali dalam kurung 1 plus 0,05. Jadi 0,05 ini adalah tingkat suku bunganya. Ya Dek ya. Nah, ini nih. 5% ya. 5% itu kan sama dengan 5 per 100. Lah 5 per 100 itu sama dengan 0,05. Nah, tinggal ditulis di sini ya. Jika Arif menginginkan tabungan akhirnya menjadi 3 kali lipat, maka berlaku 9 juta sama dengan 3 juta kali 1 ditambah 0,05 pangkat T ya. Kemudian di sini ada ayo berpikir kreatif ya. Ini rasanya tidak perlu kita kerjakan. Bagaimana menentukan model matematika seperti ini? Ini sudah kita lakukan ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, silakan dicek di playlist ya. Nanti linknya akan saya munculkan di bagian akhir ya di video kita kali ini. Oke, kita lanjutkan aja. Oh ya, jadi ini adalah model matematikanya. Ya, setelah dimasukkan tabungan akhirnya itu 3 kali lipat tabungan semula ya, 9 juta, ini 3 juta, kemudian ini 1 ditambah suku bunga pangkat T ya. Kita lanjutkan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, ini kalian bisa menentukan waktu yang dibutuhkan agar tabungan Arif menjadi 3 kali lipat. Jadi fokus kita adalah menghitung T ya kan. Jadi caranya adalah kalau ini 9 juta dibagi 3 juta ya. Jadi 3 jutanya dipindah ke bawah, atau sebenarnya ini langsung aja dicoret. Nah, kan seperti ini. Ya, 3-nya dicoret dengan 9, ini jadinya 3. Nah, jadi ke sini ya. 3 ditambah 1 ditambah 0,05 pangkat T. Oke. Kemudian untuk menghitung T, ya, ruas kiri ini dilogaritmakan. Yang ruas kanan ini juga harus dilogaritmakan. Oke. Jadi log 3 sama dengan log 1 ditambah 0,05 pangkat T ya. Nah, selanjutnya kalau 1 ditambah 0,05 itu kan sama dengan 1,05. Berarti kita punya log 3 sama dengan log 1,05 pangkat T. Nah, ingat tadi ada sifat ya. Jadi kalau ini berarti logaritma umum ya, Dek ya. Jadi basisnya itu 10. Nah, kita ulang lagi ya, jadi log 1,05 pangkat T. Ingat kalau kita punya bentuk A, log A pangkat M. Nah, itu akan sama dengan M dikalikan dengan log A. Jadi M-nya itu pindah ke depan. Nah, ini. Ya, M-nya itu pindah ke sini. Jadi nanti T ini pindah ke depan ya, Dek ya. Nah, T kali log 1,05. Sehingga T sama dengan log 3 ya, seperti biasa ya. Ini tinggal dipindah-pindah aja. Jadi T itu sama dengan log 3 per log 1,05. Nah, sekarang menggunakan kalkulator ya. Log 3 itu 0,4771, kemudian log 1,05 sama dengan 0,0212. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah sekitar 22,5. Ini pembulatan ya. Jadi Arif membutuhkan waktu 22,5 tahun agar tabungannya menjadi 3 kali lipat. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi T-nya itu sama dengan 22,5 tahun. Agar apa? Agar tabungannya menjadi 3 kali lipat.
Nah, selanjutnya kita akan bahas latihan 1.5 ya, tetapi tidak di video kali ini, kita akan bahas di video berikutnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Jika ada konsep-konsep yang belum kalian pahami, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Kemudian bagi adik-adik yang belum menyaksikan video-video pembahasan sebelumnya ya, materi sebelumnya, silakan dicek di playlist ya. Linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya.